difotoin dong. Ono tuh pemandangan mana kok. Kita di pojok dulu, Pak. Beli kita 2.700.000. enak loh gitu tuh. Yang ini yang termasuk terbesar. Oh, bisa. Mau zoom bisa. Kualitas suara Bagus. bagus. Vime Palm. Buat baterainya berapa? Lama. Ini untuk bikin video event apa-apa bisa? Bisa. Ya musik bisa. Doi, beli yang ginian ntar gua. Beli yang gini ya. Daripada megang HP. Ini kalau gini nih, ini gini. Ini stabil dianya. Enggak goyang. Enggak goyang. Ini enaknya. Karena dia lagi belum nyampe ya, Pak? Siapa? Udah. Satu lagi belum? Kalau maaf kata ya kan kita bisa ajak lari gitu. Kalau pakai HP itu akan gejluk gitu kan. Kalau dia main stabil. Dia stabil. Nanti saya upload di channel YouTube saya nanti. Tapi tidak ada tulisan SMA 12 ya. Takutnya nanti jadi cerita Rahmat nih ngupload gue pakai nama ini. Tapi kalau ada tampil orang bla 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 istilahnya dia main sih ya begini ya. Ini bisa ada ngikutin. Yang gede set main begini nih. Ada. Tapi itu kalau yang pakai yang gede itu kan repot bawanya. Ini kan cukup di kantongnya aja cukup. Simple. Sama dengan satu HP lah ya. Iya. Ya 27 ya sepadan lah dengan hasilnya. Bisa 6 jam ini. Ininya baterainya. Jess, itu Jess, yang ada tulisannya Jess. Ini doang dari tempat wisata ini Nuradera. Ini panorama Ngarai, Tiano. Ngarai. Oke. Oke, ya, sini fotonya, foto sama dulu. Kita foto sama-sama dulu, bareng-bareng. Sungai atau apa itu bukan? Kayaknya bekas sungai merentah ya teh. Ada itu. Ada monyetnya banyak ya. Mana? Mana? Itu. Oh iya ada monyet. Weh. Ayo bapak-bapak sini dulu. Ayo foto dulu foto. Ayo sini dulu. Nanti boleh ambil foto-foto sini. Maaf, Bu. Di belakang aja, Pak. Di belakang. Kalau di bawah jongkok, Pak. Di bawah jongkok di bawah, Pak. Iya. Ini agak rapi, Pak, penataannya.
dia mah dia kalau malam tuh nginiin dulu. Video lihat kalau mis dingin dan mempersedikit recover. Saya ada satu ini kan jaket casual. Itu dari gaya, jadi bukan jaket dingin, tapi casual. Dari rumah. Jadi jaket casual. Casual tasnya. Kesini dong kameranya. Kok di bawah sih? Nah. Oke, Bapak Ibu, kita kumpul bareng sini dulu. Ambil dokumentasinya. Foto dulu. Takut tenggelam. Sebelum masuk nanti ada penjelasan dengan logo Jepang. Jangan ada yang masuk dulu ya. Jangan ada yang masuk. Tujuannya chargernya ketinggalan, bawa lama. Kakak punya charger. Udah beli malam nitip Pak Dimas. Tiga ketinggalan. Ya Beli Allah. nitip Pak Dimas semalam. Neneng, Ya, lubangnya belum manasan dulu. Mas Sidik, aku dong. Ya, asam uratnya ini. Tipuan aja. Ini difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruangan penyiksaan. Ya. Terus ini nanti kita keluar sini. Nah ini pintu ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu utamanya. Maksud pintu utama itu tempat dia start pembikinan lubang Jepang ini, dari sini dia mulai. Jadi panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang, total keseluruhan dia punya panjang ada 1470 meter. Tapi yang kita jalani jalan utamanya aja itu ada lebih kurang 300 meter. Nah, ya Soalnya itu di dalamnya segitu aja. terdapat 21 lorong-lorong, kita tidak perlu masuk satu persatu. Tapi kita tengok aja. Ya. Emang susah. Kalau Bukit Tinggi sekarang corona nggak ada, Pak. Di sini adanya Corolla, Pak. Corolla. Sama corona. Oke, Bapak Ibu ya, untuk masuk kita bagi dua. Masalahnya ini terlalu banyak, kita bagi dua. Yang bis satu, yang merasa di atas mobil bis satu, silakan masuk dulu. Bis satu. Yang mengikuti ini pemandunya saudara Edi. Ya. Bis satu. Yang bis satu dulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya lubang Jepang ini yang bikin bukan orang Jepang, tapi orang kita yang kerja paksa Romusa dulu. Nah, para Romusa dulu, mereka itu bukan pula orang Sumatera, tapi mereka didatangkan daripada Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Habis kerja mereka itu dibunuh semua. Soalnya ini lubang rahasia di Jepang. Lubang ini dia bikin tahun 42 sampai 45, baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46, 1 tahun setelah kita merdeka. Jadi semenjak tahun 46 sampai 85 ini dibiarkan aja. Ini baru resmi jadi objek wisata 11 Maret 86. Nah ini panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang, total keseluruhan ada 1470 meter. Tapi kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, lubang Jepang ini sebetulnya dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Umumnya di bawah Bukit Tinggi ini lubang Jepang. Tapi yang lain tak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup jadi objek wisata. Nah ini Pak, lubang Jepang ini dulu, pintu masuk ini dulu kecil. Bisa masuk cuma 1 orang. Gunanya bagi Jepang sebagai pintu pengintai ke arah kota. Nah dari sini ke atas kecil. Nah sekarang diperbesar oleh pemerintah Bukit Tinggi karena di sini taman. Nah dijadikan sebagai pintu utama sekarang. Nah dari sini ke bawah ini besarnya udah asli. Beda bikinan zaman dulu dengan zaman sekarang. Pemerintah Bukit Tinggi memperbesar dibikin bulat.
Kalau zaman Jepang ini 4 segi, kotak. Jadi maksud Jepang membuat lubang ini buat pertahanannya. Pusat pertahanannya di Sumatera, di Bukit Tinggi ini. Dan kalau zaman sekarang ini Pak ya, turis Jepang kalau datang sini 1 atau 2 orang, kebanyakan tidak berani masuk sini. Mungkin mereka itu menyangka orang Bukit Tinggi masih dendam, takut nanti dibunuh pula di dalam. Mereka aja yang merasa takut. Padahal tidak mungkin kan. Yang pertama, kita udah merdeka. Yang kedua, Bukit Tinggi ini kawasan wisata. Kalau diganggu orang 1, orang nggak bakal mau di sini. Nah, Bukit Tinggi ini kawasan yang paling aman. Orang Bukit Tinggi tidak mau ribut-ribut. Ya. Nah, ini pun baru disemen oleh pemerintah Bukit Tinggi tahun 2004. Tapi tentang penyemen ini memang terjadi pro dan kontra. Kebanyakan kontra, masalahnya keasliannya hilang. Tapi nanti bisa kita tengok yang asli, sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Ya, sambil jalan. Oke. Ayo, terang. Segala. Pakai Sugiono kan udah merawat. 3 tahun ya? Mau bangun ini berarti. Dari Itu lewat tangga, lewat tangga. sampai mati. Kita ke kalau. Haji itu kan temennya sih. Tempatnya baru bangun. Kalau saya pulang sekolah ke sini. Nah, pacaran di sini. Tapi benar kata dia kecil kan. Posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Jadi kalau kita punya handphone pun di dalamnya tidak ada sinyal. Jadi kalau ada pengunjung yang kesasar mau telepon keluarganya di atas nggak bakal bisa. Tidak ada sinyal di dalam. Kita berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Aku nih jalan. Ya, jalan. Itu mau kemana Pak? Nanti bisa tanya Ada nih. Dikumpulin. Ini semakin gemes saya sama Jepang. Kayak cubit ya? Iya. Berapa? Ya, ini jauh-jauh. Jalan salah lagi. Baik Allah, sari kala baik. Innal hamda. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini lorong ini 1 sampai ujung itu ada jumlahnya 6. Itu dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisinya. Nah, sampai ujung kita tengok itu buntu. Kalau kita belok kiri, itu 2 jalan seperti ini juga. Menghubungkan antara lubang pertama, kedua sampai 6. Jadi ini ada 2 jalur. Berarti ini enggak buntu. Buntu sampai ujung. Kalau belok kiri, Ada 2 jalan seperti ini juga. Nah, di antara yang 6 ruangan amunisi ini, pemerintah Bukit Tinggi nantinya lorong yang kedua mau difungsikan sebagai ruangan militer. Kelihatan kan? Ya. Kita siap, kita bisa nonton malam komunikasi. Terima kasih Mas Sugi. Memberi saya kehidupan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tembusnya ke jurang Aresianok. Dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu seandainya mereka itu ketahuan kolong di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita. Mereka lari melewati pintu ini, turun tali sejauh 50 meter ke bawah, baru sampai dasar Aresianok. Jadi 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Nah, sampai sekarang ini masih difungsikan sebagai ventilasi udara. Justru itulah udaranya dalamnya sejuk seperti pakai AC. Karena tidak ada AC di dalam. Nah, ini Bapak Jepang ini dulu Bapak Ibu ya. Sewaktu dipugar jadi objek atau 85, di jalan-jalan yang kita tempuh ini, dulu banyak ketemu tengkorak. Apa? Jadi tengkorak itu adalah pemerintah Bukit Tinggi dikubur tempat yang lain. Masalahnya mereka itu kan masih manusia. Dan juga lubang Jepang ini pun sebelum dijadikan objek wisata melalui orang pintar pun sudah dibersihkan dulu.
Kan Jepang masih ada ya? Pak, tukang Jepang masih ada di Bukit Tinggi, Pak ya? Tukang Jepang masih ada di Bukit Tinggi, Pak. Ini Haji Endra. Ini Pak, ini tukang Jepang. Iya, iya. Saya Pak Bukori. Jack, ini pemain bulu tangkis oh iya. Oke, stop dulu. Stop. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang ini kita berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata nih, pas di pertengahan. Daripada ujung sana sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini berjejer 15 buah. Di antaranya 2 dipergunakan oleh Jepang sebagai ruangan makan. 1 dipergunakan sebagai ruang sidang, lebihnya 12 buah lagi dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang punya. Nah, di antara barak-barak militer Jepang ini nantinya ada 4 lorong mau dijadikan sebagai kafe. Mau bikin kafe di dalam. Tapi tempat jualan udah disediakan oleh pemerintah, yang mau jualan yang tidak ada. Ya. Orang takut jualan di dalam. Yang ditakutkan orang jualan di dalam ini bukan karena mistik. Tapi bukan. Yang ada 2 yang ditakutkan. Yang pertama rugi, siapa yang mau belanja? Yang kedua, kalau kita terlalu lama di dalam ini, dari pagi duduk aja di dalam ini sampai sore, setiap hari, jangankan untung yang akan kita dapat, malah penyakit. Udaranya lembab. Nanti kita dapat penyakit paru-paru basah. Jadi nanti ada jualan di sini, dapat uang 1 juta, untuk berobat 15 juta. Buat apa? Tidak ada gunanya. Oke, kita lihat bekas penjaranya dan juga ruang penyiksaan. Hati-hati kepala yang merasa tinggi. Yang merasa tinggi, yang merasa pendek nggak usah merenduk. Iya. Udah semi kayaknya. Gue nunduk kan sosok. Ini belum asli, Pak. Belum. Sebentar, kita kumpul sini dulu, Pak. Ini masih asli. Belum. Nah, belum. Tunggu dulu, kita kumpul sini dulu. Nah, ini Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, ini di semen banyak yang kontrak, keasliannya hilang. Yang kedua, akibat di semen seperti ini. Bukan, lepas dia ini. Nah, coba dia. Tanah ini kan dia mengandung air. Lama-lama getah semen itu hilang, itu seperti ini. Nah, kan sebetulnya bahaya di semen. Nah, memang kita tidak tutup mata, memang orang kita paling pintar merubah-rubah. Paling pintar. Nah, ini hasilnya. Bang, bentar Bang. Kumpul sini dulu, nanti tabrakan nanti orang mau keluar dulu. Kita tunggu dulu. Bentrok. Ya, lepas aja dulu. Tunggu dulu. Ya, kita lurus saja. Jalan ke. Dari mana ya? Dari mana? Hai. Dari dapur. Oke, Bapak, kita sini. Orang musik. Nah, inilah aslinya, Pak. Ini aslinya. Tinggi juga ya, kayak aslinya ya, Kak. Ya, bentar, kita kumpul sini dulu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya.
inilah yang aslinya. Ini dasarnya nih batu cadas. Nah, kita tengok samping kiri kanan kan ada lubang garis-garis nih. Ini lubang garis-garis ini fungsinya bagi Jepang dulu ada dua. Yang pertama fungsinya sebagai penaruh obor. Mereka pakai obor, dia taruh sini. Nah, yang kedua sampai sekarang ini masih berfungsi sebagai peredam suara. Biasanya kita kalau di dalam gua kan bergema. Nah, sekarang berteriak pun kita sini tidak ada gema. Setelah ada semen, ada gema jadinya karena ini sudah tertutup. Itulah gunanya pakai Jepang. Tanya sama Jepangnya. Oke, kita kumpul sini lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Inilah dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai penjaranya. Ini penjaranya ini dulu panjangnya ke dalam ada lebih kurang 15 meter. Tapi sekarang kita tengok itu udah pendek. Itu bukan karena longsor. Bukan longsor. Tapi jalan ini sebelum dikasih batu ini, dulu tanahnya nggak rata. Jadi didatarkan dulu, lebih-lebih tanah itu waktu pemungkaran mereka buang ke dalam nih. Nah, guna penjara ini bagi orang kita yang membangkang nggak mau kerja, mereka dipenjara di sini. Setelah itu mereka disiksa dan langsung dibunuh. Setelah mereka mati semua, mereka itu bukan dikubur, tapi mereka dibuang ke sungai melalui lubang nih. Nah, masuk aja sini. Masuk aja, Bu. Nah, saya kumpul sini. Nah, ini Bapak Ibu, lubang yang di bawah ini dulu besarnya sama besar dengan di atas ini dulu. Tapi sekarang udah kecil, memang disengaja diperkecil untuk menjaga keamanan pengunjung. Jadi ini pintu masuknya aja yang kecil. Di dalamnya pun kita bisa berdiri seperti ini juga. Jadi mayat itu mereka tarik sampai di sungai, baru mereka dibuang dalam sungai. Jadi dihanyutkan oleh air. Bukan tinggal dalam ini seperti lubang buaya. Ini buat jalannya aja ke sungai. Kalau yang atas ini fungsinya sebagai pintu pengintai. Seandainya ada musuh di luar, mereka naik ke atas, dia tengok ke bawah, kelihatan jalan raya ke Ngarai Sianok sekarang. Nah, ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ini difungsikan dulunya sebagai ruangan penyiksaan. Bukan buat masak, tapi ini sebagai ruang penyiksaan. Nah, di sini pernah juga diadakan acara uka-uka, tahu Bapak? Uka-uka? Uji nyali. Tapi saya menyarankan semua pengunjung yang datang ke sini, acara seperti itu jangan dipercaya. Itu semua settingan, rekayasa. Masa hantu Jepang bisa ngomong Minang? Kan tak mungkin aja. Itu mustahil aja. Nah, dan juga acara pemburu hantu juga pernah ada di sini. Tapi itu juga nggak dipercaya karena masa hantu dimasukkan dalam botol kan tak mungkin aja. Itu mustahil semua, jangan dipercaya itu. Hantu makan nasi padang. Rekayasa. Ini hantu jadi, hantu entong. Ayo kita ke sini. Belum lahir. Enggak usah dibayangin, belum lahir. Masih ada di sini. Yang Basuki masih ada. Jangan dibayangin. 350 tahun itu Belanda, Jepang 3,5 tahun. Enggak jahat kok. 3,5 tahun, 350 tahun dari sejak yang 3,5 tahun. Ya, kalau Jepang kan dia menyiksa, membunuh. Awas kejedot. Kalau aslinya mah belum digini-giniin. Kita kan tidak ada cuma memang orang kita paling pintar baru
Motor dibikin Jepang pakai komputer malah diacak-acak. Nah kalau zaman sekarang ini kalau terjadi perang di Indonesia untuk sembunyi orang Bukit Tinggi sudah ada. Bunker. Tapi jangankan perang, ribut-ribut aja orang Bukit Tinggi tidak mau. Di sini demo-demo nggak laku. Tapi satu demo yang dilakukan orang Bukit Tinggi tidak bisa polisi menangkap, tidak bisa pemerintah melarang. Demo masak. Demo massa. Oke, kita kumpul sini. Oke, Bapak Ibu, sekarang ini kita keluar melalui lubang pintu ini. Nah, ini pintu ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu utamanya. Maksud pintu utama itu tempat dia start pembikinan lubang Jepang ini, dari sini dia mulai. Baru mereka bikin kamar-kamar di dalam, baru tembus ke atas tadi. Jadi dia membawa para pekerja, mengeluarkan tanahnya, membawa makanan dari sini semua. Tapi sampai sekarang ini masih ada yang belum dapat diketahui, masih misteri. Ada 3. Yang pertama, panjang lubang Jepang ini ada 5 kilo 900 meter. Lebar kali tinggi. Ini berapa juta kubik tanahnya. Kemana dia buang bekas galian tanah ini sampai sekarang tidak diketahui. Kemana dia buang? Kalau mereka tumpuk dengan Resiano, saya rasa sudah terbentuk satu gunung. Yang kedua, pembuatan lubang Jepang ini cuma makan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Bisa bikin sejauh 5 kilo 900 meter dengan tenaga manusia, dengan alat manual. Seperti cangkul, linggis, pahat, berapa juta orang kita yang jadi korban. Tidak dapat diketahui sampai sekarang. Nah yang ketiga, pimpinannya di sini dulu yaitu Jenderal Watanabe. Apakah dia sudah mati, kemana dia pergi, sampai saat ini tidak diketahui. Apakah dia sudah mampus, tidak tahu sampai sekarang. Jadi kemana dia pergi, yang jenderal itu nggak diketahui sampai sekarang. Nanti kita tanya Bapak Ya. Sugiono. Itulah tentang cerita lubang Jepang ini semua. Ya, kita keluar sini. Tapi katanya tanahnya itu mengandung emas. Enggak juga. Kalau mau nanya emas mungkin udah cari emas terus saja orang ini. Kalau di sini, kalau di daerah Bukit Tinggi ini tidak ada, di Sumatera Barat ini tidak ada emas. Yang ada udah. Kalau emas di Jakarta, Jawa. Emas Jawa. Emas Jawa. Lalu pada saat pembuatannya memang orang Bukit Tinggi sendiri nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Dari sekian banyak pekerja datang. Nggak ada yang tahu. Dari tahu. Nggak ada. Apa Masalahnya, memang ini jauh dari pemukiman pada saat itu? nah, soalnya orang kita kalau zaman dulu kan jangankan melihat aktivitas Jepang, melihat Jepang aja udah takut. Tapi karena dibangun dulu takut. Kalau sekarang lebih takut, enggak. Orang mungkin aku tahu ada aktivitas kawasan lubang. Ya kita lihat sini Pak, jalan ya, di trotoar semua, trotoar aja Pak. Kita lewat sini semua. Ayo jalan sambil jalan. Di trotoar. Ya kita naik. Ada. Tapi kan untuk di sini tidak ada yang mengetahui.
Kalau dulu menurut orang tua sini, masyarakat yang ada di atas mau turun ke bawah, mereka dilarang. Orang yang ada di bawah mau naik ke atas, dia larang supaya tidak melihat aktivitas mereka di sini. Ya, dia bilang orang Jepang lagi latihan. Jadi tidak tahu aktivitas mereka di sini. Awas. Berarti dari pekerja seluruh pekerja itu Habis semua, mati semua. Ada yang hidup, itu udah tahu cepat tahu ada lubang Jepang di sini. Dan itu dibuang kemana Pak? Ke ngarai tadi ke sungai. Iya, dibuang ke sungai, diadu ke ngarai. Berarti dibawa ke sini kapal laut ya? Oh, di kapal dibawa dengan kapal laut sampai di Padang dipindahkan ke kereta api. Dibawa ke Bukit Tinggi dengan kereta api. Kerja itu. Saya mau nyari toilet gimana ya, Pak? Oh, nah, dia di atas mobil. Tarik. Ah ya siap. Berangkat. Ada. Saya tarik. Apa saya gendong mau? Jangan. Makanya di sini kan ada PDRI. Sayangnya kurang dibersihkan ya. Mana? Ini sampah-sampah. Nah, ntar lagi dibersihkan nih, Pak. Ini setiap pagi dibersihkan. Tentu dia diutamakannya dalam kota dulu. Dalam kota dibersihkan dulu. Bagian BKH-nya kan ada. Saya tarik. kemerdekaan ketika ada kehidupan sejak Jepang pulang ke negaranya, apa ada pembantaian dari Jepang? Nggak ada. Kalau di Bekasi kan ada tuh. Nggak ada. Dulu kan orang kitanya namanya Jepang aja udah takut. Itu masjid Jepang. Oh, subhanallah. Ini lebih luas dari tadi. Banyak mobil-mobil ini nih. Off-road. Iya. Ini mobil Jakarta Utara ya? Iya. Mobil Jakarta, mobil ini. Ini mobil Aceh. Aceh ini. Awas,
Makasih. Alhamdulillah.